Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita bertemukan kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali berjumpa dan hari ini kajian kita apa, Dokter? Tentang arah. Kalau kemarin kan tentang alas, ya, alas salat. Sekarang arah salat. Arahnya kemana? Ya, arahnya kemana? Iya. Nah, kalau mudahnya kan arahnya arah kiblat. Tapi kan di balik itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang kita bisa bahas, Mas. Baik. Dan juga di samping dokter, di sini juga ada narasumber kita yang lain adalah Ustadz Khairul Huda Bashir LCMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan antum ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Dan juga yang akan membacakan hadis nanti Ustadz Udit Habluddin LC juga sudah bersiap-siap. Dan yang sekarang di studio ini adik-adik kita nih dari SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu ya, dokter, dan juga Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mughni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Nah pemirsa, seperti yang biasa waktu lalu juga saya sampaikan, di sini anak-anak ini sudah terbiasa ya, di tangannya masing-masing ini ada handphone Android ya. Kenapa mereka memegang ini? Karena di dalam handphone tersebut ada diinstal yang namanya Quran Al-Hadi. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit lagi, dokter. Kita kan sudah sering menggunakan di acara ini ya. Ya. Pakai Quran Al-Hadi tapi versinya versi web, versi web. Nah, versi web itu kelemahannya adalah harus pakai laptop, pakai PC. Kadang-kadang kan kita di mana-mana nggak bawa ya. Ke mall kan nggak bawa laptop, Mas. Iya, betul. Tapi kan kalau di handphone kan selalu ada, kita bawa kemana-mana. Sekarang kalau ketinggalan handphone, pulang, Mas, balik, ambil. Ketinggalan Quran nggak balik. Tapi ketinggalan handphone, nah di handphone itu kalau game pasti ada. Nah, kita kepengen anak-anak ini di handphonenya itu selain ada game, ada juga Al-Quran. Ya. Nanti, ngelihat burung ya. Ternyata di Quran itu ada kok tentang burung. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatiu wa yakbit ma yumsikuna illar rahman. Kan burung-burung itu terbang dengan skala yang banyak banget, Mas. Ya. Muter sana, muter sini, ngeliuk sana, ngeliuk sini. Kok nggak tabrakan ya? Iya, betul. Kok kemarin di tol tabrakan ya? Iya. Kita perlu belajar dari burung juga sebenarnya. Kenceng gitu dia. Nggak ada polisi burung, Mas. Dan burung kayaknya nggak pernah macet jalannya, Saleh. Nggak pernah macet. Udah pakai rem. Oke. Subhanallah, itu ada ya di Al-Quran dijelaskan. Ada di Al-Quran. Dan mereka ini insya Allah sudah mulai akrab. Boleh dites. Ini beliau dari Departemen Agama, Mas. Oh iya, biar kita kasih lihat ya. Kita kasih lihat. Siapa coba yang mau ngetes? Atau cari yang mau tadi tentang burung. Ada tematik burung gitu. Silahkan. Udah katanya. Siapa? Silahkan. Yang dapat. Apa ayatnya? Di surat berapa? Ya, coba itu. Mic-nya disebutkan. Sini ada binatang terbang sebagai tanda kebesaran Allah, burung sebagai media melihat kebesaran Allah, Allah yang mengatur terbangnya burung, cerita Nabi Ibrahim ingin melihat cara menghidupkan yang mati. Ya, coba satu pilih. Satu pilih yang mana? Ya, yang mana? Tentang burung. Allah yang mengatur terbangnya burung. Ya, coba. Itu di surat berapa? Ayat berapa? Surat Al-Mulk ayat 19. Ya, terjemahannya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayap di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Iya, Masya Allah.
Nah, jadi sebenarnya gini pemirsa, mungkin kan Anda ya atau siapapun, kita kan dalam belajar itu ingin selalu juga mencoba mengetahui lebih dalam, atau ada yang ingin membuat tulisan. Nah, terkadang terbentur dokter. Ini misalkan tentang tentang burung, atau tentang misalkan bicara tauhid lah misalkan kematian misalkan. Nah, aduh apa nih ayat aja, dengan kayak begini di searching keluar semua. Jadi membantu juga untuk teman-teman penulis dan sebagainya. Saya tanya lagi, siapa yang bisa menceritakan tentang keindahannya surga? Langsung aja. Temanya tentang surga. Ada di ayat At-Taubah ayat 72. Arti dari suratnya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal, mereka di dalamnya. Berarti kan keindahan surga mengalir sungai di bawahnya. Ya, baik, sebelum ini tadi sudah sedikit kita mendemokan manfaatnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada kajian, kita sekarang akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh adik kita, ya Qori adik Maulida, dan terjemahan oleh Rahaf ya, yang akan membacakan surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Ini juga dalam Android berarti ya. Bisa. Ya, silakan. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah Iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Fa'idha kudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.
dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semoga yang membacanya dan kita juga yang mendengarkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai, seperti biasa saya ingin menyampaikan kepada Anda semua yang memiliki kegemaran untuk bersedekah, berinfak ataupun ingin melaksanakan kewajiban zakat, bisa juga disalurkan melalui gerakan menghidupkan sunnah dengan nomor rekening di Bank Syariah Mandiri 70329024993 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, baik, mungkin pemanfaatannya selain yang tadi atau memang lagi fokus ke sana, Dokter? Kita ke sana dan kita kembangin. Kalau itu baru Al-Qur'an, besok hadis tuh. Masya Allah. Kita ada Sholihinnya, Sahih Bukharinya versi Android. Dan kita juga lagi ngembangin versi Quran Al-Hadi versi sensor. Maksudnya gimana? Sensornya maksudnya adalah Mas Agus baca surat Yasin nih. Ya. Saya tinggal ketik di sini Yasin, surat Yasin, Mas Agus baca Yasin, harusnya kan wal Quran Hakim. Langsung Yasin innaka laminal mursalin. Dia akan bunyi, Mas. Subhanallah. Jadi salah. Mengingatkan. Salah. Masya Allah, enggak. Wih, salah wih. Kayak gitu ya. Dan mengingatkannya baik-baik. Subhanallah. Ya, tinggal pilih aja surat apa, klik. Ya. Nanti ada Subhanallah. Sensor suara berarti ya? Ya, sensor suara. Berarti tajwidnya harus benar juga dong? Enggak, tajwidnya enggak. Baru ini aja. Kesalahan bacaan. Kesalahan bacaannya. Nah, nanti itu kalau Mas Agus jadi imam di masjid mana, saya tinggal pasang, Mas. Makmum imam salah bunyi dia Subhanallah. Jadi yang Subhanallah langsung dia diingatkan oleh handphone ya. Luar biasa. Ini adalah teknologi mudah-mudahan berhasil. Belum berhasil, mudah-mudahan yang Allah berikan, dan tinggal bagaimana manusia bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan hidup kita. Betul. Baik, kita akan jeda dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Sahih Bukhari. Baik, saya kira langsung saja Dokter untuk memulainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung kajian kita di Kitab Sahih Bukhari. Kalau minggu yang lalu kita ngupas soal alas, tempat ya, seperti sejadah, tempat sholat. Sekarang arah sholat memang kita diwajibkan untuk menghadap kiblat. Cuman kita kan sekarang nih kiblat adalah Ka'bah. Sekarang nggak kelihatan kan kalau dari Indonesia. Kadang-kadang kalau kita di hutan juga nggak tahu arahnya kemana. Nanti kalau misalnya kita tahu seperti apa, kalau kita tidak tahu seperti apa ngadepnya. Ya. Kalau umpamanya kita lagi umroh, ngadepnya harus kemana? Itu nanti kita akan bahas, Mas. Ya. Nah, hadisnya seperti apa? Kita baca hadisnya dari Sahih Bukhari, itu di hadis nomor 391, Kitab Shalah, babnya bab 28. Ya, kita dengarkan dulu. Silakan Ustaz, baca Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala, babu fadlu istiqbalil qiblah. Yastaqbilu bi atrafi rijlaihi, qala Abu Humaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Amr ibn Abbas qala haddatsana Ibn al-Mahdi qala haddatsana Mansur bin Sa'ad an Maimun bin Siyah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana
fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tukhfirullaha fi dhimmatihi. Ya. Ini hadisnya jelas hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari. Ada beberapa hadis yang semisal. Ini diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana." Barang siapa yang salatnya dengan salat sesuai dengan yang kami ajarkan. Wastaqbala kiblatana, dan menghadap kiblat sesuai dengan kiblat kami. Kiblat kami orang Islam kemana? Ke Ka'bah. Wa akala dzabihatana, dan makan sembelihan sesuai dengan cara kami menyembelih. Kalau udah kayak begitu, fazalikal muslim alladzi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Kalau udah kayak gini, maka sempurna dia orang Islam. Orang Islam yang harus dilindungi, dan tidak boleh ada yang mengganggu orang Islam yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hakul muslimi alal muslimi berlaku. Kalau umpamanya ada orang sholat, sudah sholat, tapi ngadep bukan ngadep ke kiblat. Apakah dia sudah muslim yang sempurna? Enggak. Muslimnya tidak sempurna. Nah, sekarang permasalahannya buat kita bahas adalah kiblatnya itu kalau kita di Mekah mudah, tapi kalau kita di luar gimana nih? Kalau di Madinah mudah, kalau kita lagi di jalan raya gimana? Bahkan perdebatan sempat terjadi kalau di atas pesawat seperti apa, kalau naik kereta api seperti apa kiblatnya? Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, Mas. Baik. Nah, di bab selanjutnya ada bab kiblatnya Ahlul Madinah dan Ahli Syam. Ini menunjukkan bahwa kiblat orang Mesir berbeda dengan orang Syam, dengan orang Madinah juga berbeda. Kenapa kok berbeda? Syam di mana, Mesir di mana, Madinah di mana? Terus kalau kita ngadep kiblat, kiblat yang dimaksudnya itu seperti apa? Tadi hadisnya ya, bab judulnya adalah bab fadlu istiqbalil kiblah yastaqbilu bi atrafi rijlaihi. Kita menghadapnya, mohon maaf nih saya bisa berdiri sedikit, mudah-mudahan nggak keganggu. Ya, apakah kiblatnya itu saya begini ya, Mas, kan kiblat sana Mas umpamanya. Apakah ini ngadap kiblat? Kan kalau foto suka gayanya begini ya. Kalau sholat begini boleh nggak? Atau sholat harus ngadepnya betul-betul ngadep ke kiblat. Nah, di sini Imam Bukhari mengatakan bi atrofi rijlaihi, dengan kakinya di bawah ini dua-duanya ngadepnya ke kiblat. Badannya ngadep kiblat, mukanya ngadep kiblat, kakinya juga ngadep kiblat. Kalau kakinya atunya di atas gimana? Atunya di atas boleh atau enggak? Atau kakinya atunya begini Mas? Allahu Akbar begini, boleh atau enggak? Ya enggak boleh. Dua-duanya harus tetap menghadap ke kiblat. Lurus itu ya? Ya, kaki dua-duanya lurus ke kiblat. Ini juga ke kiblat. Tentu ini catatannya adalah bagi orang yang normal, bagi kondisi normal. Nanti kalau kondisinya berbeda, bisa berbeda, Mas. Ya, umpamanya lagi digip ya, tabrakan, kakinya patah, digip. Apakah harus ngadep kiblat kakinya? Ya enggak, kan gitu kan. Kan sulit. Baik. Nah, mungkin sebelum atau ke Ustadz Hairul juga boleh ya. Kalau bicara mengenai kiblat, sebenarnya ya, kiblat itu apa sih gitu? Ya. Seringkali kan orang tuh bertanya gitu, kiblat itu arah, kenapa harus ada arah? Kemudian yang menjadi patokan ujung dari arah itu apa sebenarnya? Baik, terima kasih nih. Bagus, pertanyaan yang sangat menarik saya kira sesuai dengan kajian kita. Seperti disampaikan oleh Dr. Lutfi tadi, bahwa ternyata Rasulullah sebagaimana hadis diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, melakukan identifikasi identitas seorang muslim itu dengan 3 fondasi penting tadi. Cara sholatnya, kemudian kiblahnya, dan cara penyembelihan binatang. Tatkala ketiganya ini sama dilakukan oleh kita, maka itu berarti muslim, di mana berlaku hak dan kewajiban sebagaimana sesama muslim. Nah,
Berarti di sini memang memberikan pesan betapa arah kiblat itu menjadi prinsip dalam ajaran Islam. Dan karena itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul sebagai masadir asasi, sumber hukum asasi dalam Islam, itu secara tekstual dan eksplisit disampaikan. Misalnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 144 sampai 150, itu berbicara secara eksplisit kewajiban seorang muslim tatkala melaksanakan sholat harus menghadap kiblat. Ya, Ustaz, saya boleh potong nggak, Ustaz? Baik. Minta anak-anak untuk bacain ayatnya, Ustaz. Kiblat. Baik. Nah, ya, nanti antum terusin Iya. lagi. Tolong bacakan. Siapa yang sudah ketemu? Siapa yang bisa membantu kami lah, membantu kami. 144 Al-Baqarah 144. Silakan, jangan ya. Ya, udah dapat? Ya, Tolong kasih itunya mic-nya. Ya. Pertama dari indeks, titik, terus di pencarian kiblat, habis itu masuk ke kiblat, terus keluar hadisnya. Iya, keluar ayatnya ya. Iya ayatnya. Terus bentar. Ayatnya? Ya, ayatnya apa di situ? Al-Baqarah ayat 2. Iya. Bisa? Kok ayat 2 enggak salah? Ya. Dan kepunyaannya Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu hadap di situasi wajah Allah, sesungguhnya Allah maha luas, rahmat Allah lagi maha mengetahui. Iya. Oke, Waalaikumsalam. Ya, itu salah satu di antara ayat lain ya, yang saya sebut tadi 144, setelahnya itu di juz 22 persisnya ya. Awal-awal juz 2. Ya. Dan di situ Allah Ta'ala mengulang kalimah yang sama dalam 3 redaksi yang persis, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatral masjidil haram itu kalau kita coba baca sebagian tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, itu beliau tafsiri ay ilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Nah, tadi pertanyaannya Mas Agus, sebenarnya kiblah itu apa sih? Kiblah itu ya jelas Ka'bah itu yang memang satu-satunya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, Makkah Mukarramah. Karena itu Al-Qur'an menyebutnya syatral Masjidil Haram bimakna ilal Ka'bah. Nah, kemudian pertanyaannya kan seperti sampaikan Dr. Lutfi tadi, syatral Masjidil Haram ini apakah yang dimaksud itu ainul Ka'bahnya, wujud nyatanya Ka'bah itu, atau cukup dengan arah Ka'bah? Di dalam tafsir dan beberapa pandangan ulama itu juga dinyatakan memang sebagian Syafi'i misalnya memaknai ai isabah ainul Ka'bah, syatral masjid itu ya physically arah yang senyatanya Ka'bah itu. Meskipun pandangan jumhur ulama al-aktsarun itu menyatakan ai al-muwajahah, cukup dengan arahnya saja. Jadi arah inilah yang memang kemudian oleh mayoritas ulama dinyatakan kewajiban kita tatkala melaksanakan sholat menghadap ke kiblah ini. Jadi sepanjang kondisi normal, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita memang wajib menghadap Ka'bah saat kita melaksanakan sholat dalam kondisi yang normal itu. Bagaimana dalam kondisi tidak normal, itu nanti kita akan ada pembahasan tersendiri. Ya. Jadi kesepakatannya artinya bahwa Ka'bah itu menjadi titik arah berarti dokter ya. Iya. Nah, kalau yang ada di sana kan Ka'bah itu kotak luas. Nah, itu kemana titik ininya? Iya. Kan tadi Ka'bah persegi 4 ya. Ya. 4. Kita ada di mana saja, yang penting menghadap ke Ka'bah. Hitungannya ngadep. Kalau imamnya sendiri, kalau kita dari sini ngadepnya ke sini, kalau kita dari sini ngadepnya ke sini. Ya. Sini. Nah, imamnya terserah. Imamnya mau di mana aja sah. Oh, jadi boleh di mana aja. Tapi kebanyakan adalah di depan pintu Ka'bah atau di rukun Yamani. Itu paling banyak. Paling banyak di situ. Kalau emang bilang menghadap kepada Hajar Aswad itu gimana, Dokter? Hajar Aswad kan bagian dari Ka'bah. Oh, jadi kan begini Mas Agus, secara umum biasanya para ulama, para fuqaha itu membagi orang yang sholat di dalam Masjidil Haram yang tampak langsung Ka'bah dengan orang yang sholat di luar Masjidil Haram dimanapun yang dia tidak bisa melihat fisiknya Ka'bah. Bagi orang-orang sholat yang ada di Masjidil Haram yang melihat Ka'bah, maka wajib kepadanya
benar-benar menghadap kepada Ka'bah. Itulah yang namanya Ainul Ka'bah itu bahasa Arabnya. Betul. Bagi yang di luar Masjidil Haram yang tidak terlihat olehnya Ka'bah secara langsung, di sini berlaku apa yang disebut dengan jihah, arah saja. Yang Allah sendiri saya kira redaksi Arabnya pas itu dalam Al-Qur'an, syatral Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram, di mana disitulah tempat Ka'bah itu ada. Dan ini juga saya ingin tegaskan ya, bahwa arah kiblat bukan berarti arah mata angin. Kan dulu waktu saya kecil tuh sudah ngadepnya kemana kiblatnya, ngadep ke barat. Iya. Ngadep ke barat. Di mana saja saya sholat selalu ngadepnya arah barat. Padahal kan kondisi geografis berbeda. Ini pun sampai terjadi orang-orang Jawa yang pindah ke Suriname. Itu banyak ngadep kiblatnya kemana, sholat yang ngadep kemana, ngadep ke barat. Karena dulu waktu di Jawa ngadepnya ke barat. Padahal Suriname dengan Jawa itu geografisnya udah berbeda. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa di tiap negara itu kebijakan arah kiblatnya berbeda-beda ya, dokter ya. Betul. Karena kan kalau kita melihat bumi itu apa bentuknya? Bulat kan. Nah, pasti kan kalau yang arahnya misalkan dari sini bisa jadi bertolak belakang ya. Kalau Indonesia menghadap ke barat, yang di berlawanan itu menghadap ke timur berarti. Ya. Nah, demikian juga seterusnya. Jadi memang ini perlu sama-sama dijelaskan juga. Dan nanti hebatnya tadi syatroh di situ itu kalau harus pakai Ainul Ka'bah sulit kita, Pak. Sulit. Dan itulah makanya mungkin nanti ada hadis-hadis berikutnya. Tatkala Rasul ditanya mana itu Ka'bah bagi ahli Madinah, bagi penduduk Madinah, jawab beliau ma bainal masyriq wal maghrib, antara arah barat dan timur. Karena memang posisi Madinah itu agak ke selatannya Makkah. Nah, hadis ini tentu tidak akan bermakna bagi orang Indonesia. Karena orang Indonesia justru arah Ka'bahnya itu ke barat. Nah, itu kalau itu jawabannya Rasul mungkin bisa dianalogkan ma bainal junub wal yasar, antara utara dan selatan yang mengarah barat, itulah Ka'bahnya orang-orang Indonesia. Jadi letak geografis di mana negara itu berada tentu memang disitulah dia harus menyesuaikan arah Ka'bahnya di mana posisinya sesungguhnya. Ini kita pengen tegasin dengan baca hadisnya, Mas ya. Ya, silakan. Baca hadisnya, tolong dibaca hadis nomor 394. 394 tadi dilanjutkan yang tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Atha' bin Azajid an Abi Ayyub Al-Ansari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ataytumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marahid buniyat qiblal qiblah fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala. Nah, ini kan idza ra'aitumul ghaita, jika kamu pengen buang air, fala tastaqbilul qiblah, janganlah menghadap kiblah. Walakin wala tastadbiruha, jangan juga membelakanginya. Akan tetapi walakin syarriku aw gharibu, akan tapi miringin ke barat atau ke timur. Nah, ke barat atau ke timur, ini Abu Ayyub Al-Ansari yang perawinya pergi ke Syam. Di Syam itu ternyata niatnya WC-nya menghadap ke kiblat. Akhirnya dimiringin ke kanan dan ke kiri. Miringinnya ngadap ke kiri atau barat atau ke timur nggak ada pengaruhnya. Yang penting jangan mengarah ke kiblat. Ini Mas. Jadi kalau umpamanya mata anginnya arah kiblatnya ke barat, ya silahkan mata anginnya ngadapnya ke barat. Kalau emang di tempat tertentu arah kiblatnya adalah menghadap ke timur, maka nggak apa-apa ke timur. Ya, saya kira memang Tata Gus, dalam konteks kekinian untuk mencari arah kiblat itu
tidak sesuatu yang sulit sekarang. Sudah banyak media yang membantu kita untuk bisa menemukan arah kiblat. Kompas dengan model di iPad dan bahkan di handphone itu sudah mudah itu. Kalau dulu mungkin kalau nggak ada sinar matahari agak sulit itu kita menemukan. Tapi kalau sekarang dengan alat yang cukup kecil, kompas itu bahkan ada menyatu dalam sajadah kita punya. Bahkan di handphone juga. Bahkan di handphone juga cukup ditaruh ya sudah. Jadi tidak ada alasan sungguhnya kita sekarang agak sulit misalnya menemukan arah kiblat di mana misalnya kita pada tempat yang tidak familiar dan asing untuk kita. Saya ingin ngasih stepnya, Mas. Stepnya kalau kita pergi ke satu tempat. Kalau kita menemukan masjid, maka kita harus mengikuti arah masjid. Masjidnya kiblatnya hadap kemana, kita ikuti, nggak usah pakai ijtihad lagi, nggak usah pakai pasang kompas lagi, atau pasang handphone nggak usah ikuti arah masjid. Tapi kalau umpamanya kita nggak tahu, maka kita boleh memperkirakan, boleh lihat matahari. Ini kan masih Indonesia, ini arahnya kan kayaknya ke barat lewat sedikit ke lintang berapa. Oke. Kalau enggak gimana? Kalau enggak maka baru boleh berijtihad. Baru boleh ini kira-kira mudah-mudahan ngadepnya ke sana nih. Maka silakan ngadep ke sana. Nanti ternyata pas rakaat pertama ngadep ke sana, rakaat kedua berubah nih. Ijtihadnya berubah. Ini kayaknya kiblat bukan ke sana, kiblat ngadepnya ke sana, maka dia boleh menghadapnya ke sana. Rakaat ketiga berubah lagi, ngadepnya ke sana, maka dia boleh menghadapnya ke sana. Jadi orang boleh menghadap kiblat 4 arah kalau dia memang meyakini hal itu. Iya, tanpa harus memulai kembali ya. Tanpa harus memulai kembali. Tapi harus dengan ijtihad. Tapi jangan sampai ada masjid kita ikut-ikutan ijtihad. Sehingga masjidnya ngadepnya ke sana, menurut saya keyakinannya ngadepnya ke sana, maka sholatnya ke sana. Di masjid yang sama ya digebukin oleh orang masjid. Iya. Subhanallah. Baik, dengan penentuan ini, ya ini kan tadi mungkin bisa nanti disampaikan kembali ya, dokter, maksudnya apa gitu. Karena ada juga menganggap kok umat Islam katanya menghadap Allah tapi juga menghadapnya benda juga tuh katanya. Ka'bah itu kan benda kan? Iya. Nah, ini bagaimana dalam nilai peribadatannya begitu. Nah, baik, nanti akan kita perbincangkan lagi hal-hal spesifik terkait dengan arah salat ya, dan kita akan jeda dulu. Kita akan kembali masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih, akan kita lanjutkan lagi. Nah, ini terkait Ustaz dengan tadi ya, mungkin anggapan bahwa kok umat Islam sholatnya menyembahnya itu benda gitu. Nah, itu gimana? Ya, saya kira mungkin itu asumsi yang sangat sederhana ya. Padahal hakikatnya jelas sangat berbeda. Jadi begini, kita menghadap ke arah kiblah itu adalah tuntunan syariah. Dalam pengertian ketentuan formal pelaksanaan ibadah yang itu diperintahkan oleh Allah. Sekedar menghadap saat kita melaksanakan sholat, tetapi bahwa kita menyembah itu jelas sesembahan kita hanya satu, ialah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala memerintahkan secara syariah, secara ketentuan pelaksanaan ibadah, agar sholat kita ini menghadap kepada Ka'bah, kepada kiblah ini. Nah, soal penyembahannya tentu hakikatnya menyembah kepada Allah. Dan karena itu dalam kondisi-kondisi tertentu kiblah kalau kemudian kita darurat tidak bisa mengarah itu tidak ada persoalan. Dan disinilah Allah Ta'ala misalnya kita coba membaca surah Ali Imran ayat 177. Betapa Allah secara eksplisit menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah disebut sebuah kebajikan, sebuah ibadah kalau kita hanya sekedar menghadap arah timur, arah barat dan seterusnya, atau bahkan arah kiblat. Bukan itu hakikat penyembahan kita kepada Allah. Tetapi kata Allah, walakinnal birra, sungguhnya kebajikan, sungguhnya ibadah itu adalah man amana billah, orang yang punya keimanan, keyakinan dan hakul yakin dia, keyakinan dia untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Ya, baik. Dokter sedikit, dokter, kalau misalkan ada yang beranggapan gini, masih nyambung soalnya. Kan Allah itu ada di mana-mana gitu. Kenapa harus menyembah, harus menghadap ke kiblat gitu? Kalau ada Allah di mana-mana, bebas-bebas aja dong menghadapnya. Pertama, untuk menyatukan, untuk menyatukan arah umat Islam biar mereka identitasnya ketahuan. Tadi kan ayat hadisnya sudah kita baca sebagai identitas diri. Yang kedua, jawabannya adalah kita nggak ngadep kiblat juga boleh kok. Dan itu sah kok. Contohnya apa? Kita berdoa, apakah harus ngadep kiblat? Enggak. Kita berdoa ngadep kemana aja boleh. Dan kalau kita nggak tahu, ternyata kita salah ya, kita sangka kiblatnya kan sebenarnya ke sana, kita ngadepnya ke sana, kita yakin tuh ke sana, padahal kan salah. Apakah sah sholat kita? Sah. Ya, baik. Sebelum itu kita mungkin berikan kesempatan lagi kepada anak-anak untuk bertanya ya. Ya, dari ujung dulu, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadeta Salwa dari SMP Al Mukni. Mau tanya nih Ustadz, kalau misalnya kita lagi berpergian naik pesawat, itu kan arahnya kan nggak tentu. Nanti sholatnya gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Dava, saya sekolah di SMP Al Mukni. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya kita sholat tapi kiblat rokaat pertamanya itu lempeng, terus rokaat keduanya itu beda-beda gitu, itu gimana tuh Ustaz? Sah atau tidak gitu ya? Ya, sah atau tidak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Baik, ini kita sambung dulu atau gimana? Sambung dulu. Ya, terusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mawa dari SMP Al Mukni. Ustaz, gimana tuh Ustaz kalau misalnya kita sholat kalau misalnya kita sholat nih, kiblatnya itu dari awal kita nggak tahu, tapi pas selesai kita baru tahu, itu gimana tuh Ustaz? Iya, apakah diulang lagi sholat atau enggak gitu kira-kira? Oke, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krishna dari SDIT Al Mukni. Ini saya mau tanya nih, bukan hanya sama Ustadz, sama yang lainnya. Kalau mau sholat berjamaah, tetapi keyakinannya beda-beda Pak. Maksudnya arahnya? Ya, arah kiblatnya. Oh, misalkan imamnya ke sana, makmumnya lempeng gitu ya? Iya. Oh, gimana gitu ya? Baik, masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rika dari SMP Tonggi. Saya mau nanya, kalau misalnya kita lagi di rumah teman, terus kita ditinggal di suatu ruangan untuk sholat, pas kita sholat bisa kita arah ke depan, tapi pas teman kita datang, kita masih dalam sholat, teman kita bilang itu salah, apa kita boleh muter? Itu salah, ke kanan gitu, muter gitu ya. Ya. Saya jawab separuh. Masih ada lagi satu nih. Masih ada lagi. Oke, silakan. Nama saya Iman, saya dari SD Al Mukni. Saya ingin bertanya, kalau kita sholat tapi kita tidak tahu kiblat, kita tidak punya kompas atau apa, kita harus memakai apa? Ya. Sip. Ya, bagus. Ya. Saya jawabnya separuh-separuh ya. Yang pertama, sekarang ini kalau naik beberapa pesawat, itu udah ada di layar kacanya, itu udah ada petunjuk kiblat. Tinggal pilih arah kiblatnya kemana. Kalau nggak ada, maka ijtihad aja. Kira-kira aja. Ini pesawatnya kemana? Kita kira-kira kayaknya mudah-mudahan ke sana nih. Ya udah ngadep ke sana. Kalau umpamanya mudah-mudahan agak ke kiri sedikit, maka ngadepnya ke kiri sedikit. Kita disuruh berijtihad. Ya. Mengkira-kira sesuai dengan pengetahuan kita. Umpamanya kan di depan pesawat tuh ada map ya. Ada peta.
ini dari Jakarta terbang ke Surabaya, arahnya ke sini. Ini saya pesawatnya lagi arah ke sini. Kiblat kalau di rumah ngadepnya ke sana, berarti saya ngadepnya ke sana. Udah, Allahu Akbar. Iya. Itu ya terus kaitannya sama itu kali. Kalau seandainya pesawatnya belok, apa kita ngikut? Ya. Berubah gerakan. Berubah gerakannya, nggak usah berubah. Sudah sesuai dengan yang awal saja. Awalnya ngadep kemana, sudah pesawatnya belok kemana, disesuaikan dengan awal arahnya. Kecuali kalau mau berijtihad. Kalau berijtihad boleh ngerubah arah. Tapi nggak usah berijtihad. Ini ijtihad yang pertama saja. Allahu Akbar. Iya. Baik, yang lanjut yang terakhir nih kena nih. Sekaligus. Iya. Dokter. Kalau temannya bilang, salah. Salah. Kita ada teman kita lagi sholat, arah kiblatnya salah. Kita boleh gak negor? Boleh. Bilang aja kanan sedikit. Nah, bisa atau kanan ambil 60 derajat gitu. Nah, maka orang yang lagi sholat harus harus merubah arahnya sesuai dengan pemberitahuan orang yang tahu. Iya. Kan tadi tuan rumahnya tahu, kamu salah, maka silahkan ubah arah kiblatnya. Apakah tadi nggak sah atau batalin aja? Nggak usah dibatalin, lanjutkan aja sesuai dengan pemberitahuan. Boleh nggak orang yang tahu itu badannya dia pegangin, dibelokin gitu? Ya, silahkan, nggak apa-apa. Boleh ya, asal nggak ngagetin itu. Asal nggak ngagetin. Terus belokinnya boleh sambil ngangkat sejadah, nggak belokin gitu? Nggak usah, sajadah kan nggak terlalu penting, Mas. Jadi jangan belok sambil sajadahnya gitu ya? Iya. Perlu. Atau ada orang yang lagi sholat nih karena arahnya dia berubah, sajadahnya diambil dulu, dipindahin dulu. Iya, makanya begitu. Nanti kan merubah gerakan jadinya. Itu nggak bisa, tapi gerak gitu aja boleh. Baik. Iya. Nah, Ustaz, itu 3, sekarang 3 nih. Karena tadi itu terkait soalnya. Baik. Jadi prinsipnya kita mengetahui bahwa tatkala kita mau sholat, maka sepanjang sholat kita dari awal sampai akhir wajib menghadap kiblah. Dalam kondisi normal kalau kita sudah tahu itu nggak ada masalah. Di masjid, di musola, di rumah kita sendiri ya tentu ini kita wajib menghadap kiblat itu. Lalu dalam kondisi yang beragam tadi, di pesawat, di kereta, di bis, dalam kondisi-kondisi yang tidak normal itu, tentu apa yang kita lakukan, apa yang disebut tadi ijtihad, berupaya mencari di mana sih arah kiblat itu. Dan itu tidak sulit sebenarnya kalau kita tidak bawa media. Di pesawat sekarang sudah ada penunjuk kayak gitu, di kereta pun ada. Bahkan kadang dikasih tahu, di-non sama petugas-petugasnya. Kalaulah terpaksa misalnya kita masih ragu, saya kira ijtihad kita jangan pakai feeling atau perkiraan semata diri kita semata ya, tetapi akan lebih baik tanya kepada orang yang sudah biasa di situ. Misalnya di mana sih arah barat itu, dan itu berarti arah kiblat untuk kita. Oh, di sana penduduk lokal saya kira pasti tahu. Misalnya di pesawat pramugari, saya kira anytime dia akan memberikan jawaban dengan baik kepada kita. Kemana kalau kita mau sholat menghadap kiblat. Dan itulah yang saya sebut tadi, betapa pesawat itu kan di atas ya. Dan itu berarti kan tidak mungkin kalau kita mau menghadap Ainul Qiblah itu udah begini kan tidak ada cerita itu. Tapi cukup dengan arahnya saja. Sebagaimana orang yang ada di bawah mungkin ada di lorong atau di basement yang paling bawah. Itu kan Ka'bah, itu kan posisi di dataran bumi. Nah, kita bagaimana dengan orang? Saya kira itu cukup dengan arahnya saja. Tidak harus kemudian yang satu danga, yang satu ke bawah enggak. Ini dulu tadi, Fat. Kalau seandainya itu dibatalin, maksudnya kalau taunya belakangan diulang lagi sholatnya. Kalau dia nyata-nyata apa yang sudah dilakukan itu salah, sementara masih ada waktu untuk melaksanakan salat, diulang lagi salatnya. Tetapi kalau taunya di tengah salat, cukup dengan saat itu pula dia menggeser arahnya. Kita ingat sejarahnya Rasulullah dalam sebuah riwayatnya saya kalau sampai sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat, di mana Rasulullah saat sebelum menghadap ke Masjidil Haram itu menghadap dulu ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Lalu kemudian di tengah-tengah salat itu Jibril menyampaikan wahyu kewajiban Rasulullah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Seketika itu pula Rasulullah kemudian mengarahkan salatnya ke Masjidil Haram, sampai kemudian masjid itu dikenang dengan Masjid Qiblatain. Tadi adik kita yang itu jamaah sama imamnya beda arah. Saya kira begini,
kita itu kan dalam hadis kan disampaikan ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Kalau kita sudah sepakat dan meyakini dia untuk menjadi imam, maka harus kita ikuti apa yang dilakukan imam itu dengan keyakinan kita bahwa memang imam ini sudah benar. Jadi nggak usah pakai paham macam-macam itu, pakai madhabnya lain-lain. Toh kita jadikan imam kok kita nggak ikuti. Karena pernah pengalaman kayak misalkan di musola-musola kayak di tempat parkir atau di perhentian itu antara imam sama makmumnya suka nggak sinkron arahnya, Ustaz. Ya kalau pergeserannya sedikit-sedikit itu masuk kategori arah ya. Tetapi kalau sampai kemudian agak berlawanan kira-kira berapa derajat gitu, saya kira sudah tidak dibenarkan. Ya, dan imam saya kira dijadikan imam bukan sembarang orang. Nah, dan kita sendiri kan menjadikan imam untuk kemudian kita yakini dia memang tahu akan syarat rukun dan salatnya. Atau itu imamnya dikasih tahu, Pak Imam, kiblatnya salah, kiblatnya kurang geser ke kanan, maka imamnya harus menggeser ke kanan. Tapi kalau sholatnya di masjid nggak usah. Masjid kan sudah punya patokan mihrab ya, mihrab lah jadi patokannya, kita nggak usah berijtihad lagi. Kalau umpamanya saya bawa kiblat, kiblat ini udah diganti atau digeser atau enggak, kita yang kayak gitu jangan menimbulkan fitnah. Baik dokter, tadi kalau kita sudah, nah satu lagi dokter, ini kalau kita terkait dengan arah ya, contoh kita tuh di Indonesia ke arah barat miring dikit, kan sebenarnya sama aja kalau kita ke sini, karena bumi bulat kan sebenarnya juga muter ke situ juga. Kenapa jadi arahnya ke situ gitu? Ambil jarak terdekat. Oh, berarti jarak terdekat ya. Jarak terdekat dari karena saya pernah mendengar kenapa kita ke barat, karena kalau ke timur itu seolah-olah menyembah matahari muncul, begitu katanya. Bukan itu kan berarti alasannya? Bukan. Soalnya kan ada daerah tertentu yang ke timur mungkin, ada yang dari yang utara ya ke selatan gitu. Jadi bukan semuanya ke barat. Betul. Subhanallah. Oke, baik, ada lagi satu lagi. Itu kan begini, Pak Agus. Jadi menghadap kiblah itu kan ta'abbudi yang jelas dasarnya qat'i. Qat'i itu pasti, yang secara tekstual dan eksplisit disebut di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau kayak begini, maka kita memang terikat pelaksanaan ibadah kita untuk mengikuti ketentuan itu. Nah, jadi yang kewajiban bagi kita adalah bagaimana sholat kita itu benar-benar memang menghadap arah kiblah itu, bukan soal ke arah timur barat dan sebagainya, bukan. Itu ke kiblatnya disesuaikan dengan letak geografis di mana kita berada. Terus satu lagi mungkin dokter atau Ustadz juga, kan ada sekarang masjid yang setelah membuat sesuai dengan arah tiba-tiba berubah. Jadi banyak yang masjid saya lihat garisnya jadi berubah, masjidnya ke sana, kiblatnya miring. Mana yang diikutin? Yang diikutin kiblatnya. Enggak, maksudnya masjidnya perlu merubah nggak sih? Misalkan sudah bikin nih, ini kurang miring sedikit gitu. Saya mengalami hal ini di Syria, di Syria. Katanya masjid yang kita gunakan jadi tempat pengajian, yang ngajar adalah Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, almarhum yang kemarin dibom itu beliau. Katanya berubah sedikit. Kita sempat merubah. Terus beliau akhirnya berijtihad, ini berubah menimbulkan permasalahan fikih. Beliau ngambil pendapat Abu Hurairah dan akhirnya disesuaikan dengan bentuk masjid. Yang apa? Masjid udah berijtihad ngadepnya ke sana, insyaallah pawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Yang repot kan mihrabnya juga, mau dibelokin gimana dong dari lempeng kecil ini begitu. Memang Mas Agus, pernah terjadi polemik ini agak kuat tahun 2011-an ya. 2011 sampai kemudian banyak sekali beberapa masjid bahkan sempat dibongkar itu. Gara-gara untuk menyesuaikan ini. Saya kira persis sampaikan sama Ustaz Dr. Lutfi tadi bahwa syatrul masjid itu arah itu saya kira agak fleksibel ya, dan itulah guide firman Allah Ta'ala itu. Sehingga saya kira memang tidak perlu apalagi sampai menimbulkan fitnah dan polemik yang berkelanjutan. Toh masjid itu sudah waktu dibangun juga sudah dilakukan upaya itu. Setiap masjid tahu saya mesti kecuali yang nggak berupaya untuk kecuali dan kesalahan memang sangat fatal. Misalnya menghadapnya sudah benar-benar melenceng ke selatan misalnya. Saya kira kalau hanya sedikit tidak perlu, kecuali
kalau memang terpaksa nggak usah masjidnya ya, garisnya ya sejadahnya aja. Baik. Ada yang mau ditanya lagi? Itu bentar. Ya. Misalnya. Iya. Kalau yang sholat itunya hadapannya udah bener, tetapi ada orang lain ngasih tahu, suruh pindah arah gitu. Firasatnya tuh dia tuh salah yang ngasih tahu. Yang ternyata yang salah yang salah adalah yang ngasih tahu. Iya. Yang benar yang sholat imam. Iya, itu kayak gimana? Imam kalau merasa benar nggak usah dengerin tuh pendapat yang ini. Tetap aja. Terus makmum kewajibannya gimana? Ngikuti imam. Nggak perlu diskusi dulu. Yang benar tuh udah kayak begini, nggak perlu ngomong begitu kan? Batal sholat kalau ngomong begitu. Iya. Ini terbalik. Kalau tadi dikasih tahu teman, tapi kalau ini yang ngasih tahu cuman yang sholat tuh yakin. Iya. Udah benar. Cuman yang datang ini udah salah terus ngotot lagi salah tuh nggak boleh ke situ gitu. Ada solusi lain, Mas. Kalau umpamanya kita lihat nih orang sholat jamaah, tahu-tahu menurut kita kiblatnya salah. Ini bukan di masjid ya, kiblatnya salah. Kita bilangin nggak mau, maka kita nggak usah ikut makmum. Tunggu aja sebentar, sholatlah baru. Itu ada solusi yang lain. Yang afdal yang mana? Ikutilah makmum. Apalagi dalilnya kan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram untuk menghindari fitnah. Iya, saya kira simpel dan sederhana lah sesungguhnya pelaksanaan ibadah itu. Nggak harus kita rumit-rumit. Dan karenanya memang Allah Ta'ala begitu memberikan kelonggaran yang luar biasa. Saya kira kalau sudah kita yakin, sudah itu yang kita lakukan. Maka dasarnya itu ada kaidah da'ma la yaribuka ilama da'ma ilama la yaribu gitu. Tinggalkan sesuatu yang Anda ragu, tetapi kalau kita sudah yakin, itulah yang kita laksanakan. Iya. Baik, kelihatannya waktu kita masih ada. Nah, terus gini dokter, kalau misalkan nih ternyata arahnya itu karena rumahnya kecil, menghadap ke kamar mandi itu gimana? Iya, tinggal kamar mandinya kan udah disekat. Oh, nggak apa-apa ya? Udah disekat. Jadi udah satu ruangan, maka ngadep ke kamar mandi nggak ada masalah. Bahkan kemarin kan kita sempat kupas di sini. Bagaimana kalau musola kita terletak di bawah WC-nya orang atas? Iya. Di apartemen di atas gitu, atau di rusun di atas. Musola kita di bawah WC, boleh atau tidak? Karena udah berbeda tingkat, maka boleh. Iya betul. Walaupun kalau diteropong sebenarnya lucu, aneh juga ya. Ya kalau tadi justru kalau letak kamar mandi tempat mohon maaf buang air besarnya ke arah kiblat harus dirubah. Harus dirubah atau nongkrongnya miring. Ketika kita buat awalnya adalah buatlah jangan menghadap ke kiblat. Iya. Ini solusi yang paling baik. Iya, betul. Bagi para insinyur, bagi para arsitek, tolong bikin rumah, tanya dulu arsitek muslim, tanya dulu arah kiblatnya kemana, buatlah tidak menghadap ke kiblat. Kalau umpamanya menghadap kiblat juga arahnya kemana kiblat, ini udah diperbolehkan karena sudah terhalang oleh hijab. Kirain duduknya jadi agak miring gitu, dokter. Nah, jadi, itu lebih afdol. Bisa lebih afdol ya. Iya. Jadi walaupun kita waduh kiblat kayak anak nih jadi agak miring begini aja. Betul juga itu. Solusi terbaik mungkin begitu. Saya kira memang itu terkait sama akhlak dan adab etika kita. Dulu kita kalau di pesantren itu bahkan tidur pun kalau kita kakinya menghadap atau mengarah ke kiblat itu tidak boleh itu. Dan tidak enak rasanya memang. Dan memang itu tidak etis ya secara akhlaki. Apalagi sampai tagawud buang air besar, buang air kecil. Makanya persis hadisnya secara eksplisit kan ada. Dan ini bisa diantisipasi dari awal saya kira. Tapi kalau kemudian terpaksa dalam kondisi itu kan kita dengan mudah bisa menyesuaikan itu. Iya betul. Memang luar biasa subhanallah. Itulah enaknya beragama Islam begitu ya. Artinya ada selalu jalan keluar yang terbaik begitu. Islam mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Gampangnya kayak gitu dokter. Baik dokter, ini sekarang kita akan bicara ataupun menyampaikan pemenang kuis. Pemenang kuisnya ya. Pertanyaannya adalah kapan disyariatkannya tayamum? Pertanyaannya kapan disyariatkannya tayamum? Jawabnya tayamum dilakukan ketika dalam keadaan darurat jika tidak ditemukan air atau di akhir waktu sholat. Ini jawabannya. Yang menang Mas Agus?
Ya, pemenangnya adalah yang pertama Walio Irianto. Di sini tidak ada tempatnya, tidak ada alamatnya, tapi mengirimkan email aja walfasc9@gmail.com. Kemudian Muhammad Abbas di Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah nanti Anda akan mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Nah, kemudian yang berikutnya, Dokter. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya, kapankah orang dibolehkan menghadap kiblat? Arah kiblat. Atau kita balik aja, ya. Kapankah orang harus betul-betul menghadap kiblat? Ya, itu pertanyaan yang pasti. Kapankah orang sholat harus betul-betul menghadap kiblat? Nggak boleh arahnya terbalik gitu, Mas ya. Nggak boleh kena samping sininya, Mas. Ya. Harus betul-betul kena Ka'bahnya. Ya, kapan ya? Kapan? Ya, bagi Anda sudah menemukan jawabannya bisa mengirimkan dengan cara mengetik kuis spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, kirim ke 0818995993 atau email pusatkajianhadis@gmail.com. Anda yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah. Alhamdulillah kelihatannya kita sudah tuntas ya membahas tentang arah, dan ya semoga ini menambah pemahaman kita. Pemirsa juga kalau sudah tahu, jadi kalau ada yang nanya bisa dijawab ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Terima kasih semuanya dan juga adik-adik sekalian dan juga kru yang bertugas. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.